Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2022 atau yang bertepatan juga dengan 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dipertemukan lagi dalam program Anda Bertanya Ustadz Menjawab, yang pada kali ini kita memasuki episode yang ke-51 ya. Yang pada hari ini kita masuki episode yang ke-51, dan malam hari ini kita tidak bersama dengan Ustadz Dr. Fauzi Hamidah Sultana karena beliau ada safar. Namun di samping kami sudah ada yang juga Mbak Sultana, cuman anak beliau yang saat ini anak beliau kuliah semester S2 di Universitas Islam Madinah jurusan dakwah ya. Baik. Sebelum kita mulai membacakan pertanyaan yang sudah antum kirimkan sebelumnya, kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Az-Zahabi Basultana BA. Dan beliau alhamdulillah sudah berada di samping kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bkhair. Masya Allah. Semester berapa antum sekarang? Semester tahun kedua lah insya Allah. Tahun kedua ya, dari pasca sarjana ya? Iya, pasca sarjana. Tapi mungkin antum ada sedikit pendahuluan sebelum kita mulai membacakan pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi. Fadhil Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Ihwa fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah memasuki penghujung bulan Dzulqa'dah, yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan yang dimana amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya adalah amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya mempersiapkan diri agenda-agenda apa yang akan kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Tentu sebagaimana namanya, Dzulhijjah, bulan haji, yang paling utama adalah berhaji. Namun bagi kita yang belum mampu atau belum kesampaian untuk berangkat haji pada tahun ini, maka jangan berkecil hati. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, mulai dari tilawah, sedekah, sholat. Ya, sholatnya kita giatkan lagi untuk menggalakkan lagi saudara-saudara kita seiman untuk mengisi soft-soft di masjid, khususnya pada sholat fardu. Kemudian untuk berpuasa, jangan kita lewatkan, ada yang namanya puasa Arafah. Boleh kita puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana ganjarannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa Yaumul Arafah akan diampuni dosanya, ganjarannya itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Kemudian ibadah juga yang tidak lupa atau tidak kalah pentingnya yang ada di bulan Dzulhijjah adalah ibadah berkurban atau berudhiyah, yang mana walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi yang lebih berhati-hati adalah bagi yang bermampu hendaknya segera untuk berkurban, mencari kurban yang terbaik. Ya, boleh dari mana saja antum mendapatkan hewan kurbannya. Ya, yang penting hewan kurbannya adalah sehat, baik dan layak, bebas dari penyakit. Antum mampu untuk membelinya, maka antum jangan ketinggalan untuk berkurban, karena ancamannya bagi yang mampu namun tidak berkurban, maka tidak boleh mendekati masjid. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang senantiasa memiliki kelebihan harta, jangan lupa untuk berkurban. Yang tidak mampu untuk berkurban, jangan berkecil hati, jangan tinggalkan amalan-amalan kebaikan lainnya yang dapat dihidupkan di 10 hari bulan Dzulhijjah, dari puasanya atau juga mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Ini gratis, tidak perlu bayar. Ya, tidak perlu bayar, gratis, free. Ya, jadi jangan berkecil hati untuk menghidupkan amalan-amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya amalan-amalan tersebut yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pendahuluan dan nasihatnya. Semoga kami semua yang hadir menyimak pada siaran hari ini bisa mengaplikasikan sesuai apa yang sudah antum sampaikan. Baik Ustaz, kita akan membacakan
pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya di meja redaksi, dan Afwan, sebelumnya bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama bisa antum bisa antum kontak di nomor Afwan, ya agak lupa Afwan. Astagfirullah. Oke. Bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama bisa antum WhatsApp ke nomor 089775326668. Sekali lagi 089775326668. Silakan antum yang punya pertanyaan bisa kirimkan ke nomor tersebut di nomor WhatsApp tadi. Barakallahu fikum. Saat kita baca pertanyaan pertama dari Rizky Sofwansah yang ada di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, izin bertanya. Saya bekerja di Brand Change International Hotel. Saat ini grup holding company mengkampanyekan dukungan terhadap kelompok LGBTQI. Apalagi ini LGBTQI+. Plus, ada plusnya. Bagaimana saya sebagai karyawan menyikapinya? Memang untuk saat ini dari manajemen internasional, untuk saat ini dari manajemen internal memang belum ada himbauan termasuk owner pemilik perusahaan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah yang Allah atau yang bertanya, ini adalah berkaitan tentang pekerjaan atau berkaitan dengan muamalah. Tentu sebelum menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita lihat ya berkaitan dengan kampanye maraknya dukungan terhadap kelompok LGBT. Tahun lalu masih LGBT, tahun sekarang ada LGBTQI+ lagi, ada plusnya. Wallahu alam, nih penyakit baru sepertinya ya. Maka ini adalah penyakit yang perlu diwaspadai. Perlu kita menjaga keluarga kita agar tidak terjerumus pada penyakit atau kelompok LGBT. Ini kelompok yang sangat berbahaya. Yang mana ini adalah perbuatan kaum Lut. Kita telah menyimak atau mengetahui bersama bahwasanya kaum Lut atau yang dikenal dengan liwat, perbuatan liwat, ya homoseksual, ini adalah perbuatan yang keji, yang mana ini dosanya lebih besar daripada zina. Dan dukungan terhadap kelompok ini marak sekali dari kaum-kaum yang membenci atau memusuhi Islam, memusuhi syariat Islam. Dan ini adalah tidak diperkenankan di dalam agama. Dan banyak sekali sekarang pingin agar meloloskan, agar menganggap bahwa saya LGBT ini sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa. Ini adalah tidak benar. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya menjaga keluarga kita dari penyakit LGBT, dari golongan-golongan yang menginginkan agar LGBT ini diakui. LGBT ini bukan berarti kita jauhi, tetapi ya bukan berarti kita musuhi. Orangnya kalau memang dia sakit kita nasihati. Ya, kita nasihati. Tapi kalau tidak bisa maka jangan didekati atau jangan kita mendukung. Ya, kita bukan membenci personnya, kita membenci akhlaknya, akhlak orang-orang LGBT ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dari ikhwah yang berkecimpung di dalam dunia psikologi atau membuka penyakit kejiwaan ya, atau dikenal dengan mental health. Ini bisa dikonsultasikan bagi orang-orang yang memiliki penyakit atau bibit-bibit penyakit LGBT. Lalu bagaimana dengan saudara yang bekerja di dalam lembaga yang mana di dalamnya ada mengkampanyekan suatu hal kemaksiatan? Maka kalau memang lembaga tersebut atau tidak berkaitan langsung dengan objeknya yang diharamkan, maka mungkin masih dibolehkan. Tetapi hal yang lebih hati-hati perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dalam Quran surah Al-Maidah, Allah menyebutkan yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya terlarang kita menolong atau saling tolong-menolong, atau saling mengkampanyekan, atau saling mengiklankan, atau mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Ya, maka sebaiknya ya, karena bumi Allah ini luas, insya Allah lapangan pekerjaan juga banyak. Ya, saya sarankan, mungkin menghimbau, sebaiknya saudara kalau tidak nyaman di tempat tersebut, maka mungkin saudara masih memiliki iman, maka sebaiknya mungkin meninggalkan dan
beralih kepada pekerjaan yang halal. Imam An-Nawawi rahimahullah ya pernah berkata ya bahwasanya barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang mengikutinya. Sedangkan barang siapa yang memberi petunjuk pada kesesatan ya maka ia mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya. Aliran pahala atau dosa tadi didapati baik yang memberi petunjuk pada kebaikan atau kesesatan tersebut yang mengawalinya atau ada yang sudah mencontoh sebelumnya. Begitu pula aliran pahala atau dosa tersebut didapati dari mengajarkan ilmu, ibadah, adab dan lainnya. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita berada dalam circle atau lingkungan yang buruk sehingga dapat menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, pertanyaan lanjutan Ustaz. Bagaimana jika teman kita sendiri ada yang pelakunya? Apakah kita dekatin atau nasihatin? Takutnya gini, kalau kita dekatin, dia kayak gitu gimana? Itu gimana Ustaz? Nah, ini kembali kepada kapasitas diri masing-masing. Ya, kita yang mengetahui diri kita. Apakah kita mampu memiliki kafaah atau memiliki kemampuan untuk menasehatinya? Ya, kalau tidak mampu maka tidak perlu mendekati atau membunuh diri bahasanya. Ya, maka serahkan kepada yang ahlinya, kepada ustadz yang bisa menasehati atau kepada psikiater ya atau para ahli yang bisa menasehati. Kalau tidak mampu maka kita tidak perlu menasehati atau tidak perlu dekat-dekat. Ya, intinya kita mengetahui kadar diri kita dan kita sebagai seorang muslim harus ya mengetahui kadar diri. Kalau memang kita mampu untuk menasihati maka kita nasihati, kalau kita tidak mampu maka berikan kepada orang yang mampu untuk menasihatinya. Allahu a'lam bishawab. Baik, masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke pertanyaan kedua dari hamba Allah di Denpasar. Abdullah mungkin. Abdullah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh istri bersafar pulang kampung menggunakan pesawat tanpa ditemani mahramnya? Qadarullah, suami hanya bisa mengantar sampai bandara. Taib, barakallahu fiik. Hukum tentang bersafar seorang muslimah bersafar tanpa mahram. Maka ini ada hadisnya, ada dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin. Bahwasanya janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, bersama dengan mahramnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya di balik hadis Rasulullah SAW tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya, dan ini tentu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan wanita tersebut. Di antaranya hikmah kenapa dilarang wanita untuk safar tanpa mahram adalah karena wanita tersebut biasanya adalah lemah ya, atau misalkan tidak bisa membela diri kalau misalkan di perjalanan ada yang mengganggunya, atau biasanya para wanita menjadi incaran para laki-laki atau mudah ditipu, atau dapat menimbulkan fitnah yang mana membahayakan dirinya, atau tidak ada yang menjaga kehormatannya, membelanya jika tersesat di jalan. Maka inilah dia syariat menganjurkan bahwasanya tentu seorang wanita hendaknya ditemani oleh mahramnya dalam setiap safarnya. Baik safar tersebut untuk suatu hal yang wajib, ya, sebagaimana pernah ditanyakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwasanya bolehkah seorang wanita berhaji dengan bersafar tanpa mahram? Maka beliau pernah menjawab, hajinya ya, dari segi sah atau tidaknya hajinya sah, namun perbuatannya dengan bersafar tanpa mahram hukumnya haram dan dia adalah berdosa. Ya, karena melanggar dari hadis yang telah tadi kita singgung bersama. Lalu bagaimana jika seperti hal yang ditanyakan dengan pesawat terbang ataupun dengan keamanan yang sudah ada? Maka wallahu a'lam memang ada yang berpendapat boleh, tetapi pendapat yang lebih hati-hati adalah karena kita tidak mengetahui apakah pesawat terbang tersebut tepat waktu atau delay, karena biasanya pesawatnya banyak yang delay kan, atau misalkan pesawatnya nyasar, misalkan banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang di luar dugaan, yang mana ini dapat membahayakan keselamatan para wanita. Maka tetap sebaiknya, alangkah baiknya jika memang tidak ada yang mengharuskan wanita tersebut berpergian atau urgen atau darurat, maka hendaknya para suami atau para saudara menemani wanita tersebut untuk bersafar. Kecuali kondisi darurat sebagaimana difatwakan oleh Syekh Sa'ad Khoslan hafizahullah, ini kondisi darurat maka tergantung, bisa jadi kondisi kesehatan ataupun lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada darurat, maka sebaiknya tetap untuk ditemani oleh mahramnya. Walaupun misalnya perjalanan setengah jam gitu saja. Ya, setengah jam, tapi kita tidak mengetahui ya peristiwa
pesawat nih kadang suka di luar dugaan biasanya kan. Kadang delaynya penerbangan setengah jam tapi delay bisa 2 jam gitu kan. Ini tentu berjam-jam, makanya lebih aman para wanita tetap ditemani oleh mahramnya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan nomor 3 dari Umi di Kelungkung. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, mana ana dahulukan antara ibu kandung ana dengan kakak ipar yang umurnya hampir sama dengan ibu ana. Ana tinggal dengan kakak ipar yang qadarullah belum menikah awal. Sering ibu ana berkunjung ke rumah suami ana. Ya gitu, nggak pantas katanya sering ke rumah. Gimana solusinya? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Maka ini adalah urusan rumah tangga, maka sebaiknya adalah dikomunikasikan dengan baik dengan kepala keluarga, yaitu adalah suami anti. Karena kewajiban seorang wanita atau seorang istri adalah ketaatan terhadap suaminya. Ini yang paling utama, ketaatan kepada suami. Setelah akad, yang tadinya seorang anak wanita taat kepada ayah ataupun orang tuanya, maka setelah akad nikah maka ketaatannya berpindah. Ketaatan yang paling utama adalah ketaatan kepada suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Bahwasanya barang siapa, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan mendapatkan surga. Artinya apa? Jika seorang beriman, wanita tersebut beriman, kemudian dia benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban atau urusan terhadap suaminya sampai suaminya ridho. Artinya dia selama semasa hidupnya dia taat kepada suaminya, yaitu tentu ketaatan yang tidak melenceng dari syariat. Ya, ketaatan yang tidak melenceng dari syariat. Maka ini adalah jaminannya adalah surga. Oleh karena itu, maka komunikasikan kembali dengan suami Anda terkait hal problem yang terjadi ini. Ya, sebaiknya para suami juga, walaupun antum sudah menjadi suami, sebaiknya antum juga memperhatikan keluarga dari istri antum. Yang memperhatikan, berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, maka walaupun tidak wajib, tetapi sangatlah ya seorang anak atau seorang mantu ya berlaku baik terhadap mertuanya sehingga mendapatkan kehidupan yang layak, baik itu dari makanannya ataupun juga merasa senang untuk dikunjungi. Maka ini bisa dikomunikasikan dengan baik dengan suaminya agar tidak terjadi kerisuhan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu saja. Dengan pihak-pihak tertentu. Jangan sampai ini meninggalkan ibunya juga atau meninggalkan kakak iparnya mungkin yang sudah tua atau butuh perhatian. Ini kan sebenarnya butuh diajak bicara biasanya kalau orang-orang tua ini. Ya, karena jangan sampai sudah, apalagi kalau ibunya ini kalau suka berkunjung berarti rumahnya dekat ini kan sebenarnya. Ya. Rumahnya deket nih kurang lebih ya. Kalau bisa digabungkan, ya, apalagi bisa berkunjung, kita menggabunglah keduanya, berbakti kepada kakak juga, berbakti kepada ibu. Ini juga bisa dikomunikasikan dengan baik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mengambil apa yang sudah disampaikan. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pipit di Denpasar, Bali. Ustaz, izin bertanya. Jika kita berniaga kosmetik dan skincare, apakah itu Jika kita berniaga kosmetik dan skincare itu termasuk lebih banyak mudaratnya apa gimana Ustadz? Mohon nasihatnya terkait MLM dari produk bla 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 bla. Ana juga ingin tanyakan, Ana member bla 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 dan Ana juga menjual produk-produk kosmetik ya termasuk parfum dari bla 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 bla. Ana pernah dengar MLM haram. Syukuran Ustadz nasihatnya. Ya, sudah dengar haram ya sudah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya kalau kita pisah-pisah ada dua. Pertama tentang berniaga kosmetik dan skincare. Ya, ini adalah produk kesehatan mungkin ya. Ini dibolehkan dan termasuk tentu kosmetik ini mungkin pada kajian yang lalu pernah disinggung oleh Ustadz siapa namanya Dr. Rehanul Bahrain ya. Perlu disimak lagi itu para akhwat tentang kosmetik yang boleh atau jenis-jenis perawatan yang boleh dan yang tidak. Sangat bagus sekali dari segi kesehatan juga dan juga dari segi agama dibahas. Ini sangat penting didengarkan, terutama kosmetik yang kalau dia merubah ciptaan Allah atau sampai berbahaya, ini maka tidak dibenarkan. Kalau memang dia kosmetik yang baik, yang bagus,
yang tentu sesuai dengan saran dokter misalkan, maka ini diperbolehkan. Namun, nah ini pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan berkaitan dengan MLM, ya MLM. Nah, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang lebih, wallahu a'lam, saya lebih condong pada pendapat yang mengharamkannya. Kenapa demikian? Ya karena kasusnya sudah banyak. Ya kebanyakan MLM ini adalah hal yang berujung pada investasi bodong misalkan, atau sesuatu yang skema Ponzi bahasanya. Skema Ponzi ya bahasanya, gali lubang tutup lubang lagi. Kebanyakan seperti itu. Dan praktek ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, praktek MLM ini sudah pernah dilarang di negara asalnya sendiri. Ya, praktek awalnya bernama pyramid scheme atau letter chain, ya, pengiriman uang secara berantai, dan ini berasal dari Amerika, dan ini pemerintah setempat pun juga sudah pernah melarang. Lalu dibungkus ya secara perkembangannya, karena namanya memang kriminalitas ini terkadang berubah, dia berevolusi, ya berkembang menjadi MLM yang terbaru ini. Dan ini tentu sebaiknya ditinggalkan, dan yang namanya bermuamalah, akhti yang dirahmati Allah, ini tujuannya syariat menjaga muamalah ini adalah agar tidak ada prasangka buruk, agar tidak rugi. Maka kalau dalam berjualan, kaedahnya adalah barangnya harus jelas, kemudian harganya harus jelas, dan juga yang dijual adalah sesuatu yang halal. Adapun dengan menggunakan skema-skema seperti ini, praktek-praktek yang terlarang, maka ini adalah sebaiknya dihindari. Kalau kita lihat seorang yang bergabung dengan MLM ini, kurang lebih secara umum ada 3 macam. Yang pertama, memang dia murni bertujuan untuk menjadi perantara antara produsen dan konsumen dengan sistem MLM. Maka hal ini ya kurang lebih biasanya dia ketika bergabung ingin menjualkan, maka dia harus beli dulu produknya. Ya. Kemudian nanti akan mendapatkan upah sekian persen. Maka proses ini dilarang dalam Islam karena kurang lebih ada 2 akad di dalam 1 akad. Maka ini adalah termasuk hal yang dilarang. Kemudian, atau juga ada yang seseorang yang bertujuan membeli produk saja tanpa peduli ambil bonus yang dijanjikan perusahaan MLM karena ia merasa cocok dengan produknya. Maka konsumen ini ya kurang lebih dia sebenarnya sudah tertipu. Ya karena apa? Biasanya kan harga jualnya biasanya lebih tinggi tuh. Kalau memang dia beli langsung, biasanya lebih tinggi. Biasanya 60% dari yang dianggarkan untuk pembelian bonus. Maka sebaiknya ini dihindari. Karena orang yang golongan kedua ini biasanya adalah sedang tertipu. Atau seorang yang ikut bergabung dengan MLM dengan tujuan bonus. Ya, karena bonus yang dijanjikan untuk tahun pertama biasanya besar dan jauh dibandingkan harga barang yang dipasarkan kepada kedua orang sekaligus. Ya, maka ini merupakan hal yang dilarang. Ya, karena misalkan kalau dia bawa orang, nanti orang yang lain suruh nyari lagi, sampai siapa yang nanti yang mau beli akhirnya? Kasihan yang di bawah biasanya kan. Maka ini termasuk sebaiknya dihindari, dan MLM, wallahu alam, yang lebih kuat adalah termasuk sesuatu yang diharamkan. Termasuk goror juga ya? Enggak juga ya? Bukan goror? Termasuk goror juga, mungkin goror ya karena dia tidak jelas ya. Bisa termasuk. Atau zolim. Ya, termasuk zolim juga, hal yang zolim. Karena apa? Zolimnya yang di bawahnya ya? Yang di bawahnya yang orang yang di bawahnya berarti diinjek dia. Ya kan? Yang untung hanya yang di atasnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban antum. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan faedah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Baik, kita beranjak ke nomor 5 dari Anto di Denpasar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan saya, hukum menggunakan cincin kawin dalam Islam apakah termasuk syirik ketika kita menggunakannya? Ini pertanyaan lagi, karena sebagian masyarakat dan pendapat pada umumnya bahwa cincin tersebut akan mengikat pasangan selama dipakai. Dan apakah jika cincin hanya diniatkan untuk penanda bahwa si fulanah ini sudah punya suami, jadi jangan ganggu dia lagi, apakah boleh? Jika ternyata tidak sesuai syariat, mohon nasihatnya Ustadz agar saya mampu memberi pengertian kepada calon istri, belum menikah nih, kepada calon istri dan calon mertua terkait penggunaan cincin kawin ini dalam syariat jika memang dilarang. Syukur Ustaz. Allah. Barakallahu fiik. Terkait dengan yang pertama, hukum menggunakan cincin kawin dalam Islam.
Ya, cincin, memakai cincin ini perlu dirinci lagi. Memakai cincin bagi seorang laki-laki, khususnya cincin emas, maka ini dilarang, diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan cincin emas. Kalau cincin perak maka diperbolehkan. Kalau wanita maka tidak masalah memakai perhiasan dari emas. Dan tentu tidak boleh ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, keyakinan-keyakinan tertentu terhadap dalam memakai cincin ini, misalkan keyakinan-keyakinan yang biasanya sering beredar ya, kalau pakai cincin maka kawinnya akan langgeng misalkan, atau ya bagaimana, ini ada termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Lalu berkaitan dengan cincin selama untuk penanda, nah maka perlu kita lihat terlebih dahulu bahwasanya kebanyakannya ya kebiasaan ini termasuk kebiasaan khususnya tradisi tukar cincin ini adalah termasuk hal yang perlu dilihat. Syekh Utsaimin pernah menyebutkan bahwasanya paling minimal hukumnya adalah makruh. Paling minimal hukumnya makruh. Ada juga beberapa ulama ya, atau bisa kita lihat bahwasanya kebanyakan ulama mengharamkannya karena melihat tradisi ini adalah tradisi dari kaum Nasrani. Tradisi dari kaum Nasrani. Yang mana kita diperintahkan untuk tidak meniru. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Kemudian alasan berikutnya kenapa banyak sekali ulama yang mengharamkan, yaitu adalah tradisi tadi membuka pintu maksiat. Apa itu pintu maksiatnya? Yaitu tadi banyaknya akhirnya laki-laki yang memakai cincin dari emas. Ya, dan ini adalah termasuk yang diharamkan. Ya, secara tegas Rasulullah melarangkan. Bahwasanya Nabi SAW melarang kaum laki-laki memakai cincin. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas pernah dikisahkan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW melihat cincin emas pada jari seorang sahabat. Kemudian apa? Kemudian beliau melepasnya dan membuangnya sambil bersabda, kalian sengaja mengambil bara api neraka lalu kalian letakkan di tangan kalian. Setelah Nabi SAW pergi, ada orang yang berkata kepada pemakai cincin tadi, ambil cincinmu dan manfaatkan untuk hal yang lain. Maka sahabat ini mengatakan, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil selamanya karena Rasulullah telah membuangnya. Maka dari penjabaran tadi di atas, ya, maka sebaiknya tidak meyakini bahwasanya tradisi tukar cincin ini adalah akan menyebabkan langgengnya pernikahan. Kalau misalkan tadi dijelaskan tujuannya kan tujuannya ingin memberikan pengertian kepada calon istri dan calon mertua untuk apa nih terkait penggunaan cincin kawin dalam syariat kita jika memang dilarang. Ya sebaiknya tadi dijelaskan bahwasanya ini termasuk bagian atau dari meniru tasyabuh Nasrani. Tasyabuh Nasrani. Atau misalkan kalau ingin memberi tanda saja, maka saran kami sebaiknya dari proses tunangan tidak perlu lama-lama. Ya kan biasanya orang pakai cincin ini orang serius atau enggak ikhwan. Nah, ini juga catatan bagi para ikhwan. Jangan sampai ya ketika ingin melamar anak orang, ingin melamar wanita, jangan sampai berlama-lama sehingga menggantung, sehingga harus memberikan tanda terlebih dahulu. Ya, kalau antum tidak bisa memberikan kejelasan, maka jangan buru-buru melamar. Maka sebaiknya ya dari lamaran tadi ya diberikan bukti jelas. Ya komitmennya apa? Komitmennya mungkin bisa dari waktu yang tidak berlama-lama atau memang keseriusan laki-laki tersebut untuk meminang wanita tadi dengan mengomunikasikannya dengan baik kepada orang tua calon mertuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga begini ya, apa artinya dengan tukar cincin seperti itu, ini dalam pandangan masyarakat, oh mereka sudah, itu kan artinya mendekatkan diri kepada perzinahan kan? Khawatirnya seperti itu. Nanti kita mendekati hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sebaiknya tidak melakukan tukar cincin ini, dihindari saja. Iya, kalaupun tukar cincin harusnya cincinnya gede banget ya. Tapi itu ini terbiasa aja. Kita beranjak ke pertanyaan ke-6 dari Rifai di Jayapura. Masya Allah jauh banget ya. Masya Allah jauh nih Papua. Izin bertanya,
bila ada saudara kami yang tengah menjalani operasi, kemudian tidak sadarkan diri selama 3 hari, bagaimana dengan sholatnya Ustaz? Apakah nantinya dijamak semua sekaligus atau seperti apa Ustaz? Taib barakallahu fiik, maka kita akan mendengarkan dulu beberapa hadis yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalath, 'anil na'im hatta yastayqiz wa 'anil shaghiri hatta yakbur wa 'anil majnuni hatta ya'qil aw yafiq." Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan yang mana pena catatan amalannya diangkat atau tidak ditulis. Yang pertama, orang yang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia balik. Yang ketiga, orang gila sampai ia sadar. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila kalian ketiduran atau kelupaan hingga tidak sholat, hendaknya dia kerjakan sholat itu ketika dia ingat. Fa innallaha yaqulu aqimis sholata lidzikri. Karena Allah berfirman, yang artinya tegakkanlah sholat ketika mengingatku. Hadis riwayat Ahmad. Lalu berikutnya perinciannya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum bagi orang yang pingsan atau bagi orang yang tidak sadarkan diri. Ya, maka ini panjang sebenarnya perbedaan pendapatnya. Ada pendapat yang menyatakan dari Hanafiyah, jika pingsannya lebih sehari semalam, maka tidak wajib. Sebaliknya jika kurang dari sehari semalam, maka wajib mengqadha. Atau pendapat dari Malikiyah, orang yang pingsan sama sekali tidak wajib mengqadha sholatnya, berapapun jeda waktunya. Orang yang pingsan ini di sini disamakan dengan orang yang hilang akal. Ya, dengan orang yang hilang akal. Atau pendapat dari Syafi'iyah kurang lebih sama, yang pingsan tidak wajib mengqadha. Dan intinya bisa kita simpulkan, kalau dari ulama Hambali disebutkan bahwasanya dia wajib mengqadha. Karena apa? Karena dia dikiaskan dengan orang yang tidur. Maka bisa kita simpulkan ada 3 keadaan manusia. Yang pertama, dia adalah gila. Gila ini tidak ada beban syariat, ya, dan tidak memiliki niat sehingga amalannya tidak sah, dan jika sadar tidak ada kewajiban qadha. Kalau orang gila, dia tiba-tiba jadi waras, maka tidak wajib qadha. Tidur. Kalau orang yang tidur, ketika bangun tidur, walaupun dia telat, misalkan bangun subuhnya telat, apakah gugur kewajiban sholatnya? Tidak. Maka dia wajib untuk mengqadha sholat yang dia ketiduran. Ya, karena apa? Karena dia masih mukallaf. Ya, hanya saja ketika dia tidur memang tidak ada kewajiban. Tetapi ketika dia bangun, maka dia wajib untuk mengganti ibadah wajib yang dia tinggalkan. Kemudian berikutnya adalah pingsan atau tidak sadar. Maka ini tidak disebutkan di dalam dalil. Sehingga ulama ada yang mengkiaskan dengan orang yang gila, atau ada juga yang mengkiaskan dengan tidur, sehingga terjadi perbedaan pendapat tadi. Lalu di sini saya ingin menyimpulkan, ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, maka beliau berkata, jika seorang pingsan selama 3 hari atau kurang dari itu, maka ia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Jika ia pingsan lebih dari 3 hari, maka tidak ada qadha. Ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun ada pendapat yang lebih mendekati kehati-hatian, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika merinci permasalahan ini. Yang pertama adalah jika pingsannya dengan sendirinya karena sakit atau kecelakaan, ya, maka ia tidak perlu mengqadha sholat karena keadaannya tidak seperti orang ketiduran, dan juga tidak bisa dibangunkan saat itu juga. Dia nggak ada kehendaknya, dia nggak bisa dia dibangunkan pun dia nggak bangun. Jadi beda dengan orang yang tertidur. Sehingga kondisi orang yang pingsan adalah antara hilang akal dan kondisi tidur. Di sini baik ia meninggalkan sholat tadi dalam waktu lama atau hanya sebentar, baik dia sehari, 2 hari, 3 hari atau lama, maka tidak ada qadha. Ya, sekali lagi ini kalau pingsannya dengan sendirinya, pure, murni, karena sakit atau kecelakaan. Namun kalau kondisinya adalah kondisi yang kedua, jika tak sadarkan diri karena pengaruh obat bius. Karena pengaruh obat bius artinya adalah atas pilihan sendiri. Lalu baru tersadar setelah 2 atau 3 hari, maka ia punya kewajiban qadha sholat. Ya, kondisi kedua ini dikenai kewajiban qadha karena apa? Karena ia pingsan atau tidak sadar karena pilihannya sendiri. Ya, jadi kondisi pertama apa? Kondisi pertama memang nggak ada pilihan. Dia sakit, dia nggak sadarkan diri. Ya, bukan atas keinginannya. Kondisi yang kedua karena memang pilihannya sendiri.
maka dia wajib mengqadha. Maka poin terpentingnya, jika seorang hilang kesadaran atas pilihannya sendiri, maka wajib mengqadhanya. Kalau hilang kesadaran bukan atas pilihannya sendiri, maka tidak wajib qadha, berapapun panjang harinya. Wallahu taala alam bissawab. Lumayan ini juga Ustaz ya, complicated juga ya. Komplit ini lumayan. Baik. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan teman-teman sekalian, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan antum kirimkan ke WhatsApp 089775326668. Sekali lagi 089775326668 dengan format nama, tempat asal, kemudian baru pertanyaan ya. Baik, Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fiza di Lombok. Ustaz mau tanya, kalau suami kecanduan judi dan sudah tanda tangan surat perjanjian, apabila melakukan hal itu lagi maka akan jatuh talak. Tapi kemudian dia kembali bermain judi lagi dan sudah diperingatkan. Solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya bagaimana ini? Sudah tanda tangan nih. Sudah tanda tangan ya? lagi Akan talak. Nah itu udah jatuh talak belum tuh ya? Aduh, bahaya ini emang ya. Hati-hati dengan talak ataupun dengan pernikahan ya, ucapan-ucapan talak ini ya, termasuk hal-hal yang walaupun bercanda maka dia termasuk sudah jatuh talak. Apalagi ini sudah serius sekali ya. Sudah serius sekali dalam surat perjanjian. Maka ini dikhawatirkan sudah jatuh talak, dan urusan talak atau cerai ataupun perkawinan, maka ini sebaiknya adalah dikembalikan kepada pengadilan agama ya, agar surat menyuratnya jelas ya. Biasanya talaknya kalau di Indonesia adalah di depan hakim. Di depan hakim. Maka ini solusinya yang pertama adalah, kalau memang Anda masih sabar ya, ukhti ini masih sabar, masih menasihati ya, tetapi ini mas saya sudah jatuh talak nih, khawatirnya saya kurang tahu nih talaknya talak berapa nih. Ini talaknya berarti kalau sudah 2 kali atau 3 kali bahaya ini. Aduh. Ya, maka sebaiknya ini ya, solusi berikutnya adalah sebaiknya ke pengadilan agama, diselesaikan secara resmi di pengadilan agar dia tidak bermain-main, lagi dengan judi ini. Wallahu a'lam. Khawatirnya nanti yang wanitanya ini merasa terzolimi lebih lama, ya, terzolimi lebih lama. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, syukran atas jawabannya. Nih kita menjawab satu pertanyaan yang dari Umat Syuk di WhatsApp Ustaz, ini tentang kurban. Dari Kiki di Tabanan, beliau bertanya, izin bertanya perihal kurban Ustaz. Kurban yang diniatkan untuk satu keluarga, apakah yang bisa diniatkan untuk satu keluarga hanya yang satu tinggal rumah saja? Taib. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah kurban yang untuk satu keluarga satu rumah saja? Nah, ini perlu dirinci lagi ini. Ini satu rumahnya sama siapa ini? Ya kan? Karena mungkin keluarga, mungkin orang tua. Kalau misalkan sama orang tua memang yang dia masih menafkahi orang tuanya, maka ini termasuk. Jadi inti satu rumah adalah memang yang masih dalam tanggungan nafkahnya. Bukan satu rumah, misalkan satu rumah kos atau satu rumah susun gitu ya. Bukan, ini bukan yang maksud seperti itu. Karena sekarang banyak sekali yang tinggal satu rumah besar tapi berbagi-bagi, berkongsi. Maka ini tidak termasuk yang demikian. Tapi yang maksud adalah yang memang masih dalam tanggungan nafkahnya warganya. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dari Mas Kiki di Tabanan. Kita ke nomor 8 nih, dari Ummu Zaid di Denpasar. Ustadz mau bertanya, ada sahabat ana yang mu'alaf, orang tuanya meninggal dunia. Apakah boleh anak itu berada di rumah duka, sedangkan di sana ada ritual keagamaan, tanda kutip itu Ustaz. Anak tersebut sudah menikah dan punya anak. Syukran. Barakallahu fiik. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dan bermuamalah yang baik kepada orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim, selama, dengan catatan, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Perlu diingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Baik itu jenisnya menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik dari keluarga kalian dan yang lainnya. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka, karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan. Namun tentu dengan catatan ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Di antaranya kita tidak diperbolehkan mengorbankan agama untuk mencari ridho mereka. Gak boleh. Kita misalkan harus memberikan sesajen misalkan kepada tempat ibadah mereka demi bermuamalah, atau mohon maaf kita mengucapkan doa mereka atau doa bersama, ini adalah mengorbankan akidah, ini adalah tidak diperbolehkan. Adapun hukum takziah muslim terhadap orang kafir, maka ada yang membolehkan secara mutlak, ada juga yang mengatakan haram. Tapi wallahu alam yang lebih kuat adalah ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah mereka orang kafir tersebut tidak menganggap bahwasanya takziah yang kita lakukan adalah bentuk penghormatan, bagian penghormatan untuk mereka. Ya, takziahnya bukan bagian dari penghormatan untuk mereka. Syarat kedua, di dalamnya memang ada maslahat untuk melakukan hal tersebut, seperti mengharapkan keislaman keluarganya, ya, atau menghindari gangguan mereka terhadap dirinya atau kaum muslimin. Ya, kalau misalkan tokoh memang yang di sana meninggal adalah tokoh yang kita harapkan keislamannya, keluarganya, atau memang kalau misalnya kita tidak hadir akan dapat mengganggu kita, maka dipersilahkan. Ini artinya ada maslahat. Kemudian ini poin yang paling penting, yaitu adalah tidak mengikuti upacara keagamaan mereka atau mendengarkan ceramah mereka. Karena Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan lanjutan ayatnya, dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maka larangan ini janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Maka ya sebaiknya kalau misalkan ada ini apalagi misalkan ibunya yang meninggal ya tadi ya, ibunya yang meninggal, maka ke rumah dukanya dipersilakan, diperbolehkan berbakti kepada ibunya yang non muslim, dipersilahkan. Tetapi kalau ada upacara ritualnya, maka dia tidak diperkenankan untuk hadir. Ya, waktunya kan panjang biasa tuh kalau orang meninggal kan, maka dipilih waktu yang tidak bertepatan dengan ritual keagamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga tadi yang bertanya bisa mendapatkan faedah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Kita bertanya ke pertanyaan nomor 9. Tapi sebelumnya sekali lagi teman-teman, bagi antum yang punya pertanyaan seputar syariat atau agama, bisa antum kirimkan ke nomor WhatsApp 089775326668. Sekali lagi di 089775326668 dengan format nama, asal, kemudian baru pertanyaan. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Irwin di Jakarta Barat. Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama berkenaan dengan apakah kita harus membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat berjamaah fardu? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Maka ini perlu dirinci terlebih dahulu. Sholat berjamaah ini ada dua, ada sholat berjamaah yang sirriyah ataupun ada yang jahriyah. Ini yang mana dulu sholatnya? Ya, dan kita mengetahui bahwasanya ini termasuk rukun sholat surat Al-Fatihah ini. Kalau sirriyah maka dia wajib untuk membaca surah Al-Fatihah berdasarkan keumuman dalil dari sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih, bahwasanya tidak terhitung sebagai sholat ya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Atau juga pernah terjadi ya Rasulullah SAW pada zaman Rasul bahwasanya pernah ada suara-suara ketika sholat berjamaah, maka Rasul bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, mungkin kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian. Maka para sahabat berkata, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka Rasul menghimbau, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab,
fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Ya, maka jangan kalian lakukan. Jangan kalian lakukan hal tersebut kecuali illa bi Fatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Kecuali dengan surat Al-Fatihah. Maka di sini sebaiknya kalau misalkan dia sholat sirriyah, maka dia tetap wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Namun jika sholat jahriyah, maka sebaiknya dia mendengarkan bacaan imam terlebih dahulu, kemudian biasanya di antara peralihan, antara imam selesai membaca Al-Fatihah sampai membaca surat-surat pendek, biasanya ada waktu jeda, maka diperbolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah di waktu tersebut, atau membacanya dengan sir, ya tidak keras sehingga mengganggu imam, konsentrasi imam. Imam juga butuh konsentrasi ketika mengimami sholat. Maka dikhawatirkan tidak mengganggu konsentrasi imam jika makmum membaca Al-Fatihah secara keras. Ya, walaupun di sini ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah bahwasanya kalaupun ya seorang makmum meninggalkan Al-Fatihah karena lupa, ya, atau misalkan karena ketidaktahuannya, maka tetap sah sholatnya, ya, karena apa? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalkan ada orang yang masbuk, maka dia langsung mengikuti posisi imamnya bagaimana tanpa membaca surat Al-Fatihah, karena kewajibannya telah gugur. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebaiknya kalau ditanya menyikapi perbedaan pendapat ulama, maka tentu harus berlapang dada kalau memang ada perbedaan pendapat. Tetapi tadi sebagaimana telah disampaikan hukumnya, pembacaan surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, maka sebaiknya berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, sebaiknya tetap membaca surat Al-Fatihah, apalagi jika sholatnya sirriyah, sholat jahriyah juga dapat membacanya di waktu imam ada saktatnya, bahasanya saktat, atau imam ketika diam sejenak antara bacaan Al-Fatihah dan juga surat pendek. Maka ini sebaiknya tetap membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin juga pendapat mereka yang mengatakan nggak wajib baca Al-Fatihah karena gini, Ustaz, ketika sholat jahriyah itu, ketika misalnya makmumnya membaca Al-Fatihah sedangkan nggak ada yang menyimak, terus ketika imamnya salah, nggak ada yang benerin nanti, Ustaz. Itu gimana seperti itu, Ustaz? Iya, bisa juga. Ya, khawatirnya nanti kemana-mana nanti pikirannya makmumnya. Oleh karena itu, maka sebaiknya yang berada di belakang imam itu adalah benar-benar orang yang memiliki hafalan, yang siap untuk mengganti atau mengingatkan imam ketika salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke pertanyaan 10. Waduh, ini panjang amat. Enggak apa-apa, kita baca deh. Iya, dari Ambar di Tangerang. Izin bertanya, Ustaz, mohon maaf pertanyaannya panjang, memang panjang sih. Alhamdulillah, saya dan suami sudah sama-sama mengenal sunnah. Tetapi setelah masa pandemi, tanda kutip, kajian mulai banyak diliburkan, suami saya jarang sekali berangkat kajian. Saya khawatir suami saya futur, apalagi beliau banyak menghabiskan waktunya untuk melihat-lihat pertandingan bola di HP maupun di TV, yang di sana pasti iklan-iklannya ada perempuan. Terbuka aurat, afwan. Saya suka cerewet sama suami, nggak boleh lihat perempuan terbuka aurat karena mata kita nanti akan dihisap. Sebenarnya suami saya orangnya baik, Ustadz. Nah, beliau izinkan saya kajian, misal kajian muslimah, tahsin. Beliau juga alhamdulillah sholat di masjid. Akhlak beliau ini insya Allah baik. Cuma hal itu saja yang dalam hati saya terkadang sebel melihat suami saya mainan HP terus ketika habis pulang kerja. Ketika mau tidur sampai tertidur. Mohon nasihati saya dalam menghadapi suami saya ini, Ustadz. Jazakallahu khair jawabannya. Nah, satu lagi, Ustadz. Tadi juga ada pertanyaan di YouTube sama nih, kurang lebih sama, bagaimana menghadapi futur dalam kajian, karena setelah pandemi ini kan banyak kajian online nih, sehingga jiwanya itu susah banget untuk diajak datang ke kajian langsung. Syukur, Mas. Barakallahu fiik. Ya, yang namanya futur ini hal yang lumrah terjadi di antara kita semua. Maka obatnya adalah jangan berlama-lama ketika futur tersebut. Hendaknya segera menghadiri majelis-majelis ilmu, segera kita datang ke kajian-kajian, segera kita datang ke masjid. Ya, yang namanya futur adalah penyakit dan tidak boleh berlama-lama. Ya, kita maklumi sebentar boleh, ya, tidak masalah. Tetapi harus segera diobati. Yang namanya penyakit harus segera diobati agar tidak melebar.
Dan sebagaimana tadi ditanyakan ya oleh ukhti ini tentang suaminya, keadaan suaminya, maka sebaiknya ukhti ini bersabar terhadap ujian yang sedang dihadapinya. Namun sebaiknya juga ukhti mengajak suaminya ke kajian misalkan. Ya. Sebaiknya mengajak ke kajian. Minta misalkan ada kajian di masjid di mana, misalkan masjid fulan. Ada kajian untuk muslimah dan juga terbuka untuk ikhwan. Ya, harapannya apa? Harapannya agar suaminya juga dapat mendengarkan kajian. Ya. Atau misalkan di sini disebutkan bahwasanya suaminya cenderung untuk melihat HP terus, mainan HP. Maka coba sebagai istri yang soleh, coba berdandan misalkan di depan suaminya. Karena berdandan di depan suami ini adalah termasuk hal yang dianjurkan. Ya, mungkin bisa diajak komunikasi, membangun komunikasi antara suami dan istri agar suaminya tidak bosan misalkan, atau suaminya datang dari kerja, kalau misalkan istrinya di rumah berdandan dengan baik, berpakaian yang rapi, menyiapkan hidangan, harapannya agar suaminya dapat membangun komunikasi yang baik. Ini mungkin hal-hal yang bisa dicoba. Dan untuk para suami, hendaknya kita senantiasa memperhatikan keluarga kita dimanapun kita berada, selelah apapun. Ya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita untuk menafkahi istri atau keluarga yang ada di rumah. Nafkah lahir dan batin. Di antara nafkah batin adalah berkomunikasi dengan keluarga di rumah, berkomunikasi dengan istri walaupun hanya bersenda gurau atau makan bareng. Maka tinggalkanlah HP ataupun gadgetnya, ya, tinggalkanlah gadget kita untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan keluarga di rumah. Karena istri tentu memiliki hak untuk mendapatkan nafkah batin. Kemudian nasihat juga bagi, apalagi ini sekarang sudah mulai marak kajian secara offline. Ya, maka perlu diingat bahwasanya biasanya kajian offline ini biasanya ada ketika ba'da sholat. Ya, ketika ba'da sholat maghrib misalkan atau ba'da sholat subuh. Maka mendatangi masjid, sholat berjamaah di masjid ini adalah hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib atau paling minimal adalah sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Oleh karena itu maka hendaknya para ikhwan hendaknya bersemangat untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid mengingat ganjaran yang sangat besar dan juga ancaman yang sangat besar bagi orang yang meninggalkannya tanpa uzur. Nah, ketika selesai sholat berjamaah, kalau ada jadwal kajian maka jangan, ya, mungkin bisa berdiam sejenak di masjid untuk berzikir ataupun mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan. Ya, dan ini duduk bermajelis ilmu ini pahalanya sangat besar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan berada di dalam majlis ilmu, apalagi di masjid, adalah biasanya adalah dinaungi oleh malaikat. Hendaknya kita mengingat kembali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan tentang majlis ilmu, agar kita tidak futur, agar kita kembali bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Futur jangan dipelihara terlalu lama. Futur obatnya adalah datang ke masjid, hadiri kembali kajian-kajian di masjid. Oleh karena itu di dalam Islam sholat 5 waktu itu adalah wajibnya di masjid. Di antara faedahnya apa? Agar kita kembali bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid, agar kita kembali bersilaturahmi, agar kita tidak futur terlalu terjerumus di jurang terlalu dalam. Ya, karena biasanya di masjid itu pasti orang-orangnya kebanyakannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ini suatu penyemangat bagi teman-teman yang kadang banyak juga yang futur. Bahkan afwan, sebagian teman-teman ada yang afwan sampai terjatuh ke lembah hitam. Ada karena ya kemarin itu loh, qadarullah. Tapi Ustaz, ini pertanyaan lagi 2 pertanyaan nih. Ada Ahmad Haris dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ustaz, ini bertanya, saya memilih pendapat jika meninggalkan sholat itu kafir. Tapi saya masih bingung berapa pada suatu sholat yang ditinggalkan sehingga bisa disebut kafir. Baik, barakallahu fiik. Tentang meninggalkan sholat. Ya, tentang meninggalkan sholat di antaranya ada pernyataan dari seorang ulama Imam Nawawi rahimahullah, idza
jika seorang meninggalkan sholat, ya, kalau dia mengingkari wajibnya sholat, atau ia mengingkari wajibnya sholat, tetapi dia tidak meninggalkan sholat, artinya dia mengingkari sholat itu wajib, tapi dia tetap sholat sendirinya. Kata Imam Nawawi, maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Ya. Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya kafirnya orang yang meninggalkan sholat ini adalah pendapat yang paling kuat ya dari mayoritas ulama, sebagaimana tadi dinyatakan ijma'. Dan ini juga pernyataan dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan lain sebagainya. Di antara dalilnya dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin, dan hendaknya mereka mendirikan salat dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Kemudian juga di dalam sunnah, ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya bainar rajul wa bainas syirki wal kufr tarkus shalah. Pembatas antara seorang dengan syirik atau kufur adalah meninggalkan salat. Ya, di dalam hadis riwayat lainnya disebutkan innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka kaum musyrikin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Ya, maka di sini ya tidak disebutkan jumlahnya ada berapa kali dia salat. Kalau memang dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib, maka dia telah kafir walaupun dia salat, disebutkan oleh Imam Nawawi. Tidak disebutkan berapanya jumlahnya, namun hendaknya bagi kita ya yang masih sholat menemui saudara kita yang tidak sholat, maka mohon maaf, jangan sampai kita melabeli mereka kafir. Kita harus menasehatinya terlebih dahulu. Ya, bisa jadi dia ada uzur, ya, atau kita ajak dia untuk bertobat, ajak dia ke kajian, ya, kita nasihati terlebih dahulu. Maka yang wajib bagi orang atau saudara-saudara yang meninggalkan sholat, yang wajib baginya yang utama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali mendirikan sholat, serta tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang syahadat kembali. Ya, dengan dia kembali bertaubat, ia kembali mendirikan sholat, maka kembali pula statusnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah ditanya, selama hidup saya sebagian besarnya saja saya jalani tanpa pernah mengerjakan sholat, apa yang harus saya lakukan sekarang? Maka beliau menjawab, yang wajib bagi Anda sekarang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sholat di sisa hidup Anda. Dan hendaknya Anda bersungguh-sungguh dalam bertaubat dengan menunaikan semua syarat-syaratnya. Apa itu syarat taubat? Pertama, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian berhenti, tidak mengulanginya lagi. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berat juga saja jika misalnya kita langsung bilang nggak sholat kafir. Nah, berat juga ini kan menghukumi. Ya, hati-hati, bisa jadi dia ada uzurnya kita tidak ketahui atau apa. Maka tugas kita adalah bukan melabeli orang secara kafir, tapi tugas kita adalah menasihati mereka. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Teman-teman, sekali lagi bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, bisa antum kirimkan ke nomor WhatsApp di 089775326668. Sekali lagi 089775326668 dengan format nama kemudian asal, baru setelah itu pertanyaan. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ratna Dalung Pormai Denpasar. Assalamualaikum Ustaz, beliau bertanya, bapak saya sudah meninggal. Untuk mengenang meninggalnya bapak, ibu ngadain selamatan. Saya sudah bilang, ketimbang uangnya buat selamatan, mending disedekahkan ke masjid atau pondok pesantren yang sedang dibangun. Jawaban ibu saya, orang badannya masih sehat, kok disumbangin masjid terus. Tahun kemarin sudah ke masjid. Saya bilang, nggak masalah itu tambah. Nggak masalah itu, tambah lebih bagus buat amal jariahnya bapak ketimbang buat selamatan. Bagaimana saya harus bersikap Pak Ustadz? Curhat. Ini curhat ya. Barakallahu fiik. Maka kita ketika ingin menasihati orang tua, maka kita harus berhati-hati, harus memperhatikan adab terhadap orang tua kita. Ya, biasanya kalau orang-orang tua mudah tersinggung, maka kita menasihatinya dengan hati-hati. Kita bawakan hadis dari Rasulullah SAW, ya, perkataan para ulama, ya, bahwasanya amalan-amalan yang
ada di dunia ini terputus kecuali 3 hal. Di antaranya ilmu bermanfaat dan juga sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah ini bisa berupa apa saja. Ya, tidak hanya masjid. Ya, tidak hanya masjid, sangat luas. Bisa sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Bisa kita alirkan dananya ke sana. Jadi tidak mesti ke masjid saja. Dan juga terhadap amalan atau yang tidak dicontohkan. Ini termasuk amalan yang tidak dicontohkan adalah memperingati meninggalnya, mengadakan selamatan. Nih orang meninggal kok diadain selamatan nih. Ini kan namanya kurang ajar ya, mohon maaf. Ini namanya tidak baik ya. Ini kan namanya tidak baik. Orang yang sedang meninggal, sedang berduka, maka jangan sampai ditambahin beban dengan acara-acara yang tidak ada tuntunan dalam syariat. Ya, sebaiknya ya orang-orang yang melayat, yang bertakziah, menghiburnya, membawakan makanan untuk orang yang ditinggal, untuk orang yang meninggal, bukan orang yang ditinggal atau orang yang sedang dalam berduka menyiapkan makanan bagi orang yang datang melayat. Ya, ini kebalik ini biasanya. Ini biasanya kebalik. Oleh karena itu, ya maka perlu diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus. Ya, bukan merasa dirinya paling benar, tapi coba diajak diskusi orang tuanya. Ya, coba diajak, dialirkan. Misalkan ibunya tidak mau menyumbangkan dana ke masjid misalkan. Coba, ada banyak sekali lembaga-lembaga sosial, ya, baik itu rumah duhafa misalkan, atau misalkan lembaga pengasuhan anak yatim, atau misalkan sekarang dananya mungkin bisa disedekahkan untuk orang-orang yang kurang mampu atau berkurban. Ini juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang namanya aliran dananya ini juga tidak mesti ke masjid, ya, bisa kepada lembaga pendidikan atau kemaslahatan kaum muslimin lainnya. Dan juga bagi anak-anaknya juga dipersilahkan untuk menyambung kembali, di antara bentuk bakti kita bagi orang tua yang sudah nggak ada adalah menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah dibuat oleh bapaknya, ya, atau apa bahasanya ya, bersilaturahmi kepada kawan-kawan bapaknya, ya, atau kerabat-kerabat bapak. Ini juga termasuk amalan-amalan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, dan karena sudah malam kita sudahi saja. Dan bagi antum teman-teman sekalian yang sudah tadi mengirimkan pertanyaan kepada kami, insya Allah mungkin pekan depan kita akan bahas bersama-sama dari pertanyaan yang sudah antum kirimkan pada malam hari ini yang belum sempat kami bahas pada malam hari ini. Dan sekali lagi, bagi antum nih yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp di 089775326668. Tapi Ustaz, mungkin sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, antum mungkin ada sedikit kata penutup. Silakan. Barakallahu fiik. Dari tadi pertanyaan yang telah masuk, tidak sedikit ada yang bersinggungan tentang adab. Hendaknya kita sebagai seorang muslim juga memperhatikan adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, baik itu kepada orang tua kita khususnya ataupun kepada saudara-saudara kita seiman. Hendaknya ketika kita mengingkari suatu perbuatan, maka dilihat terlebih dahulu kapasitas kita sebagai seorang yang menasehati, atau juga dilihat kembali adab-adabnya. Jangan sampai kita menasehati tetapi dengan cara yang tidak beradab. Betapa banyak kebaikan atau nasihat tidak diterima, bukan karena nasihatnya, bukan karena isi nasihatnya, tetapi karena salah dalam menyampaikan nasihat. Ya, jangan sampai kita menasehati dengan cara yang salah, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tidak menerima nasihat gara-gara kita salah menyampaikannya. Kurang lebihnya, ana mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita akhiri sesi ini. Barakallahu fiik Ustaz atas kalimat penutupnya, dan dengan demikian kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.